Nih posisinya untuk pembangunan masjid di sini. Dan kita salurkan hari ini, meskipun satu sak tapi mudah-mudahan jadi berkah ya. Amin. Ya, halo hai semuanya, apa kabar? Tepuk tangan dulu dong. Oke, kembali lagi aku bersama Tony, tentunya hari ini menemani teman-teman semuanya. Dan kali ini tentunya teman-teman, jangan lupa untuk sebelum kita ke video, teman-teman subscribe channel aku dulu, like, komen, juga share ya, bunyikan tombol notification-nya ya. Dan seperti biasanya untuk di awal video selalu aku menampilkan kayak menginformasikan bahwa teman-teman semua yang nonton ini, video ini telah ikut berpartisipasi dalam membangun masjid dan lain-lainnya. Dan amal pahalanya tuh panjang ya gitu ya. Ya meskipun aku melakukan kebaikan seperti ini, masih ada aja orang yang julid ya gitu ya. Entahlah, tapi ya nggak usah peduli ini ya teman-teman ya. Oke, para gentleman ikatan jomblo terhormat, kita langsung aja ke Markicot. Mari kita check this out. Ya teman-teman, untuk kali ini aku akan membahas masalah soal birahi lagi untuk para breeder ya. Kalau kemarin aku membahas masalah soal kayak hormon itu ya, hormon apa, estrogen gitu ya teman-teman ya. Nah kali ini aku akan membahas masalah mengenai hormon testosteron gitu ya. Hormon testosteron ini banyak sekali terdapat pada kayak jenis seafood ya, dan juga di susu juga banyak ya, tapi bukan susu kedelai teman-teman ya. Susu kedelai itu bisa membuat hormon testosteronnya menurun dan hormon estrogennya naik ya, dan ini berbahaya. Manfaat dari hormon testosteron ini adalah untuk kejantanan, keperkasaan buat manusia. Kalau untuk binatang, terutama kucing jantan ataupun juga jenis binatang lainnya yang disebut dengan jantan gitu ya, menambah birahi, membuat dia auto ngejar betina yang birahi. Misalnya ketika kucing betina lagi birahi, keluarlah itu ferofom gitu ya. Nah ferofom ini bisa membuat dia menjadi semakin kayak terbirahi, auto ngejar. Tapi kalau dengan hormon testosteron yang sedikit saja, yang tidak meningkat dan tidak subur dari kucing jantan ini ataupun binatang yang berjenis kelamin jantan, ketika betinanya birahi, hormon testosteronnya dikit saja dan tidak sehat, maka dia tidak akan mengejar. Oleh sebab itu kenapa ada kucing yang kalau misalnya ya betina birahi kok dia nggak ngejar atau dia nggak, atau gimana, karena dia hormon testosteronnya lagi menurun. Ibaratnya manusia kalau mengalami penyakit kayak, maaf kata ini ya untuk pria ya, yaitu lemah syahwat gitu. Ya, oke. Nah itu otomatis mengurangi kayak aktivitas seksualnya. Begitu juga dengan si kucing jantan atau hewan jantan lainnya. Bukan berarti mereka lemah syahwat, tapi mereka tidak mempunyai nafsu untuk auto kayak mengawini si betina. So cara mengatasinya bagaimana ya teman-teman ya? Tentunya mengatasinya adalah dengan pemberian makanan yang sehat, kebutuhan vitamin nutrisi yang lengkap, seperti kebutuhan vitamin untuk kucing, yaitu semua vitamin apapun juga yang terdapat pada kucing, yang terdapat pada kemasan yang dijual oleh para penjual yang menjual vitamin kucing itu, apapun dari murah sampai dengan mahal, itu bisa meningkatkan kesehatan dan kesuburan kucing jantan gitu. Tidak ada makanan khusus yang spesifik untuk membuat dia lebih meningkat hormon testosteronnya, tapi menurut aku sebaiknya pemberian vitamin yang cukup itu harus diberikan, seperti vitamin kucing, dan juga tentunya difokuskan atau dikonsentrasikan kepada vitamin B dan juga vitamin E ya teman-teman ya. Itu bisa membantu untuk menaikkan birahi ya si kucing jantan atau menyuburkan hormon testosteronnya. Nah untuk hormon ini juga teman-teman ya, membuat kucing itu supaya kucing jantan itu lahap makan, supaya dia tuh hormonnya meningkat. Teman-teman bisa memberikan satu macam serum ya, yang sangat-sangat bagus sekali untuk mengatasi penyakit kaliki, distemper, kucing kurus, kucing tidak mau makan, belekan, dan juga lain-lainnya. Teman-teman bisa memberikan serum super antivirus, ordernya di atas ya, di nomor WA tadi, dengan harga Rp120.000 ya, itu untuk meningkatkan kesehatan kesuburannya si kucing. Dan juga di sini ada juga khusus yang dimana
teman-teman kalau ingin ya memfokuskan ke hormon testosteronnya si kucing ya teman-teman ya, teman-teman bisa juga order juga di nomor WA yang tadi, yaitu salah satu hormon yang dibikin khusus untuk kucing jantan, tapi bukan untuk kucing betina ya, untuk kucing jantan disebut dengan testosteron ya gitu ya. Nah ini bisa untuk kucing jantan supaya dia birahinya lebih meningkat gitu. Nah soal birahi atau tidak birahinya pada kucing jantan atau betina, kalau misalnya kekurangan hormon testosteron atau yang betina kekurangan hormon estrogen, apakah bisa birahi atau bagaimana? Semuanya tergantung yang di atas teman-teman. Meskipun kucing teman-teman yang jantan atau betina sudah teman-teman suntikin dengan suntikan kayak obat birahi, kan itu sangat ampuh banget ya teman-teman ya. Kalau memang kesehatannya terganggu banget dan belum saatnya dia untuk birahi dan belum rezekinya, ya dia tidak akan birahi teman-teman gitu. Jadi nggak bisa dipastikan ya, beda dengan serum tadi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kucingnya terkena penyakit kaliki atau distemper, begitu diobati pagi nanti siangnya sudah sembuh, udah oke. Begitu dia nggak bisa makan, nggak bisa makan atau nggak selera makan, paginya dikasih serum, siangnya sudah lahap makan, udah minta makan, auto lahap makan dan jadi gendut ya. Nah itu beda dengan serum. Tapi kalau untuk pengobatan seperti kayak untuk supaya kucing jantannya cepat birahi, kucing betinanya cepat birahi, itu semua tergantung yang di atas gitu ya teman-teman ya. Kalau yang di atas memberikan rezeki lebih cepat, ya mungkin dia akan birahi gitu teman-teman. Beda kasusnya kalau misalnya kucingnya itu ternyata mandul atau udah steril ya teman-teman ya. Kan ada kasusnya tuh kucing rata-rata kalau jantan belang 3 kan sulit untuk birahi karena memang rata-rata jantan belang 3 itu mandul gitu. Atau kucing yang teman-teman beli dari breeder lain ternyata kucingnya sudah di steril ya atau dikebiri gitu ya. Nah tidak mungkin terjadi pembuahan dan juga birahi ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya dalam keadaan normal, ada kekurangan vitamin, kekurangan dari estrogen atau testosteron, masih bisa kita upayakan, kita berusaha, kita berikhtiar dengan memberikan vitamin dan juga hormon testosteron tadi ya teman-teman ya. Nah dari seluruh video ini aku ingin merangkumkan kepada teman-teman, apabila teman-teman BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita, oke, teman-teman bisa memberikan berbagai macam makanan yang tentunya bisa meningkatkan testosteronnya, seperti kandungan dari beberapa makanan seafood ya, udang, ikan, itu bisa diberikan. Tapi minyak ikan jangan teman-teman, karena minyak ikan bisa menyebabkan bulu rontok, tidak aku sarankan ya teman-teman. Itu yang pertama ya, memberikan makanan yang seafood gitu. Yang kedua, memberikan makanan yang mengandung protein hewani gitu ya, jangan nabati. Kalau nabati buat si betina ya, nabati kan kayak kedelai itu buat betina. Kalau ini kan jantan ya, hewani yaitu daging ayam, daging sapi dengan cara direbus dulu ya teman-teman ya, diberikan langsung. Nah yang ketiga adalah pemberian protein dari kuning telur, bisa kuning telur ayam. Aku sarankan, aku suggest yang benar-benar bagus itu adalah kuning telur burung puyuh dengan takaran 1 hari 3 butir maksimalnya kalau dalam keadaan parah. Tapi kalau tidak terlalu gimana-gimana ya 2 butir aja sudah cukup ya teman-teman ya. 2 butir, pagi 1 butir, malamnya 1 butir juga boleh. Tapi kalau misalnya hanya 1 hari 1 butir juga tidak menjadi masalah ya teman-teman ya. Nah itu solusi untuk teman-teman yang BPJS. Apabila teman-teman mempunyai budget, tidak ada salahnya teman-teman mencoba untuk menyetok serum super antivirus untuk dia supaya lebih lahap makan, penyerapan nutrisinya lebih lengkap dan lain-lainnya. Nah bisa juga teman-teman menambahkan selain serum tadi ada juga hormon testosteronnya. Hormon testosteronnya di sini dilepas dengan harga Rp70.000 per 1 botol ya teman-teman ya. Dengan ikhtiar dan berusaha mudah-mudahan bisa menghasilkan. Ya gitu ya teman-teman ya. Semua tergantung di atas teman-teman. Yang penting kita sudah berikhtiar ya. Kalau aku selama ini mencoba hal-hal seperti itu berhasil sih, hanya serum dengan hormon testosteron aja udah berhasil lah. Kucing jantan aku jago banget kimpoy. Jago kawin tentunya ya. Birahi terus. Pokoknya ada betina yang birahi, dia birahi. Bahkan kadang-kadang kelebihan. Jadi teman-teman betina aku belum birahi, dia ngejar-ngejar betina aja ya. Kalau nggak pengen kabur aja bawaannya ya. Itu berarti kelebihan hormon testosteronnya. Maka karena dia sangat subur, aku tidak terlalu memberikan vitamin lagi. Aku hanya memberikan makanan biasa aja gitu ya teman-teman ya. Kayaknya video ini udah selesai. Aku bahas mengenai hormon testosteron. Dulu aku membahas masalah estrogen untuk kucing betina, yang mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Sekali lagi jangan lupa untuk kalian subscribe channel aku dulu teman-teman. Like, komen, dan juga share ya, bunyikan tombol notification ya teman-teman ya. Nah, kayaknya nggak ada disampaikan lagi. Aku doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat
Dan bagi penerima bansos ya, mudah-mudahan bansosnya keterima dengan baik dan lancar ya, tanpa ada potongan sedikit pun ya teman-teman ya. Dan juga aku doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sedikit pun. Oke Wakanda, waktunya aku untuk dadah. Salam putih Cyanida, Pemdas Pilihan Cyanida All Bye.